Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemampu Ibu Zahratus Saidah MA PD dan rekan-rekan kita yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Nah, tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, seperti biasa pada hari ini saya Cahya Bahtiar sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Nah, topik yang akan kita bicarakan mengenai negara Iran. Nah, sebelum diskusi dimulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Naila Niswatul Azro, yang kedua Afif Fitriani, yang ketiga Khairul Amanati Nisa, dan yang keempat Cahya Bahtiar. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afif Fitriani ingin sedikit memaparkan tentang latar belakang perkembangan Islam di Iran. Perkembangan Islam di Iran ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana beliau memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di Iran. Khalifah Umar bin Khattab melakukan ekspansi wilayah Islam ke seluruh arah timur hingga mencapai Sungai Okus. Sejak kedatangan Islam di wilayah tersebut, terjadi akulturasi yang sangat kuat antara peradaban Islam dan Persia atau Iran. Kemudian pada tahun 820 Masehi bermunculan dinasti-dinasti kecil maupun besar yang nantinya silih berganti menguasai wilayah Persia. Di antara dinasti-dinasti tersebut yaitu dinasti Tahiri, Khurasan, dinasti Samanid, Ghaznawi, dan Seljuk. Kemudian muncul dinasti Syafawi melalui gerakan Torekot yang bermazhab Syiah. Dinasti Syafawiyah ini mengalami kemajuan pada masa kepemimpinan Ismail, yaitu putra dari Haidar dan putri Uzun Hasan. Di antara kemajuan-kemajuan yang didapat yaitu yang pertama, bidang politik. Pada bidang ini memiliki kontribusi yang sangat besar dengan melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ini, kemajuannya melalui perdagangan, terutama hasil pertanian sawit yang tumbuh subur. Yang ketiga, bidang pendidikan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat hingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas seperti Baharuddin Al-Sayrozi dan Muhammad Ibnu Bakir. Yang keempat, bidang pembangunan. Pada kepemimpinan Ismail ini, masjid-masjid berdiri dengan megah, kemudian sekolah-sekolah dan rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Amanati Nisa sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Iran dalam era pertengahan. Yang pertama, dinasti Qajar. Pada tahun 1785 sampai 1925, ciri periode Qajar adalah penguasaannya lemah, ekonominya sangat buruk akibat problem sentralisasi dan desentralisasi yang serius dan dominasi pihak asing. Pada tahun 1804 sampai 1838 dan 1825 sampai 1828, wilayah-wilayah Iran jatuh ke tangan Rusia. Dalam konflik antara tahun 1836 sampai 1856 sampai 1857, Inggris menghentikan ambisi teritorial Iran di Afghanistan. Syah Qajar memberikan
konsensi dan pihak kapitualisasi kepada orang asing yang memungkinkan Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, Swedia, Belgia, dan Hungaria mendominasi berbagai bidang. Terdapat angkutan dan perbankan hingga keamanan dalam negeri. Konsesi terpenting adalah konsesi Reuters pada tahun 1871, pertambangan, perbankan, dan jalan kereta api. Regri tembakau pada tahun 1891 dan konsesi DRC pada tahun 1901. Pada tahun itu meletusnya protes kolektif berskala besar menentang kapitalisasi Syah bagi kepentingan asing, kebijakan dalam negeri, dan kekuasaan yang otoritas. Ada kontroversi apakah ulama mengintervensi kebijakan raja, membela kedaulatan rakyat, gagasan demokratis, kepentingan lembaga, dan apakah ambisi pribadi. Namun, konsensus tersebut bahwa apapun alasan pribadi atau banyaknya ulama dengan otoritas moral yang dimiliki mendukung tantangan terhadap intervensi dan pemerintahan Syah yang salah. Perkembangan perlawanan aktif ulama terhadap kebijakan negara didasarkan pada kemampuan membentuk sebuah koalisi dengan unsur-unsur masyarakat lainnya. Negara bertambah melemah dan organisasi meningkat antara ulama. Komunitas kesukuan, serikat kerja, dan komunitas lokal lainnya memungkinkan beberapa satra sosial di dalam masyarakat mengorganisasi dan melakukan kegiatan revolusioner. Perlawanan aktif merebak bergantung pada perubahan pola-pola hubungan antara negara dan tokoh-tokoh agama pesisir. Posisi negara terburuk oleh kompetisi unsur kesukunan Islam dan beberapa kompetisi lainnya. Pada sisi lain, posisi ulama semakin menguat oleh konsolidasi internal, oleh resolusi sekitar permasalahan otoritas dan pengukuhan kepemimpinan ulama menimbulkan konfrontasi langsung dengan pihak negara. Dinasti Qajar ini banyak melakukan konspirasi dengan pihak-pihak asing. Kebijakan atas politik pemerintahan yang dijalankan tidak memberikan keuntungan besar kepada rakyat Iran. Ada dugaan bahwa dinasti Qajar kuat karena pemerintahan itu dilindungi oleh pihak asing, notabene penjajah. Kekuatan dan dominasi ulama kian terpenting pada era Qajar. Meskipun dinasti Qajar hampir sama pemerintahan dengan dinasti Safawi, diperkirakan 200 tahun lebih. Tetapi dinasti Qajar tidak memberikan kemajuan bagi negara Iran baik aspek politik, militer, pendidikan maupun ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Safawi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naila Niswatul Azra dari kelompok 4 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Iran dalam era pertengahan pada dinasti Pahlavi tahun 1925 sampai 1979. Secara internal, Iran diperintah oleh sebuah rangkaian kabinet yang tidak memberikan kesan sampai pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Beliau seorang pejabat dalam Brigade Cossack yang berkuasa sebagai panglima militer dan sebagai pertahanan keamanan. Kemudian Reza Khan ini mengkonsolidasikan pengaruh di kalangan pasukan militer dan pasukan kepolisian, serta melemahkan unsur kekuatan kesukuan dan
dan provinsial yang menjadikan seluruh wilayah negara Iran ini di bawah kekuasaan militer. Pada tahun 1925, Reza Khan ini dijadikan sebagai Syah Iran atau Raja Iran. Beliau sebagai pendiri kerajaan konstitusional dan sekaligus sebagai pendiri dinasti Pahlavi yang berlangsung hingga tahun 1979. Kemudian langkah awal yang ditempuh oleh Syah Reza ini adalah membangun kekuatan militer modern. Lalu Syah Reza pun mengadakan pelatihan terhadap pejabat-pejabat militer di Perancis dan memberlakukan wajib militer. Kemudian pembaruan sosial Syah Reza ini lebih berhasil daripada pembaruan ekonominya. Meskipun yang maju pada umumnya itu adalah daerah-daerah kota. Lalu langkah Qajar mendirikan sekolah itu kurang lancar. Akan tetapi kebijakan Syah Reza ini untuk mempercepat pembangunan dan pelatihan guru. Pada tahun 1934 dibuatlah suatu undang-undang tentang pendidikan, yakni The Teacher Training atau Undang-Undang Pendidikan Guru, yang melahirkan sejumlah perguruan tinggi yang baru. Kemudian Syah Reza pun sadar akan kelemahan dinasti Qajar yang tunduk kepada kekuatan-kekuatan besar, yakni seorang nasionalis yang berhasrat mengakhiri dominasi asing atas Iran. Menjelang perang kedua, Syah Reza pun mengizinkan agen-agen Jerman untuk mengganggu kepentingan Inggris di selatan, khususnya itu di daerah ladang-ladang minyak. Langkah ini dilakukan bukan karena mengagumi ideologi dan tindakan Nazi, melainkan strategi untuk membungkam dan mensterilisasi pengaruh Inggris pada Iran. Kemudian pada September tahun 1941, tentara Inggris dan Rusia pun menyerbu dan menyerang Iran dan memaksa kepada Syah Reza untuk turun tahta atau turun jabatan. Dan diletakkannya jabatan tersebut kepada putra kecilnya. Sebagaimana Perang Global Pertama, Perang Dunia Kedua pun memporak-porandakan ekonomi Iran. Secara politik, pada era ini terjadi liberalisasi. Kemudian diutuslah Syah yang baru, yaitu anak dari Syah Reza Pahlavi yang bernama Muhammad Reza Pahlavi. Dan kekuasaan dan pemerintahannya pun diteruskan oleh anaknya. Rezim Syah juga secara sederhana mereformasi kedudukan kaum wanita. Sejak awal dekade tahun 1920-an, beberapa tokoh intelektual laki-laki dan perempuan tengah berjuang untuk meningkatkan pendidikan, status sosial, dan hak-hak hukum dan wanita. Meskipun dalam jumlah kecil, kaum wanita mulai memasuki pekerjaan pada sektor pendidikan, perawatan, bahkan bekerja di pabrik. Kemudian pada tahun 1936, wanita pun dilarang untuk memakai kerudung, dan wanita perkotaan dari kalangan menengah ke atas mulai mengenakan pakaian modern. Kemudian program modernisasi menimbulkan beberapa dampak yang sangat menonjol terhadap masyarakat Iran. Akan tetapi, sejak awal program tersebut membangkitkan kecemasan ulama. Akhirnya, para ulama, pedagang, artisan, dan intelektual berhaluan melakukan perlawanan dengan menentang konsolidasi kekuasaan rezim Shah.
demikian, dasar program Shah adalah land reform yang dimulai pada tahun 1960-an dan selesai pada tahun 1970-an. Kemudian, para sarjana berselisih mengenai dampak pembaruan ini. Sebagian ada yang percaya bahwa pembaruan hanya berfungsi untuk menggantikan aristokrasi tradisional di pedesaan dengan negara dan tidak pernah dimaksudkan untuk menguntungkan petani. Kemudian sebagian yang lainnya juga berpendapat bahwa banyak keluarga yang mendapatkan lahan yang cukup sehingga dapat menjadi pemilik mutlak dalam rangka mengentaskan dari kemiskinan. Ya, saya akan melanjutkan materi yang keempat, materi yang terakhir, yaitu revolusi di negara Iran pada era modern. Itu. Nah, revolusi Republik Iran itu ditandai dengan adanya keruntuhan atas kekuasaan Syah Iran di bawah kepemimpinan Muhammad Reza Pahlavi. Nah, kenapa diadakan referendum yang diikuti seluruh rakyat Iran yang mempunyai hak pilih itu? Terus Iran kemudian membentuk negara yang tadinya monarki itu diganti menjadi Republik Islam Iran Mazhab Syiah gitu. Nah, kenapa Iran berbeda republiknya dengan republik negara yang lain? Nah, salah satunya adalah karena mayoritas mayoritas masyarakat Islam di Iran itu menganut mazhab Syiah. Jadi Iran membuat atau memilih konsep republik Islam bermazhab Syiah gitu. Nah, Orde Baru Republik Islam Iran itu memasuki usia lebih dari ke-30 tahun. Nah, diketahui bahwa Republik Islam Iran itu diproklamasikan pada tanggal 11 Februari 1979. Itu menyusul kemenangan kaum revolusioner Islam di bawah kepemimpinan Imam Khomeini atas rejim Shah Reza Pahlavi yang mendapat dukungan oleh Amerika. Nah, revolusi Iran sendiri itu merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah masyarakat Iran itu, yang melahirkan konfigurasi yang khas antara negara Iran dan institusi lainnya atau institusi Islam. Revolusi itu ditandai dengan puncak pergolakan politik antara penguasa Iran dengan kelompok ulama yang telah berlangsung lama itu, sehingga terjadi perubahan yang fundamental dan sistem kenegaraan Iran yang berpengaruh dengan sistem. Terus kemenangan revolusi Islam Iran itu telah mengubah banyak hal. Nah, tentunya yang paling menonjol adalah perubahan besar di bidang politik, yaitu dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru bernama Republik Islam bermazhab Syiah itu. Nah, itu berlandaskan kepada sistem politik yang baru dan independen. Nah, terus Iran kemudian melakukan loncatan besar dalam bidang lainnya, termasuk bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perubahan
yang tadinya monarki ke republik itu adanya banyak ketegangan dinamis antara oposisi terhadap monarki dan publik seperti itu. Jadi muslimin di sana itu harus berjuang keras untuk mengubah revolusi pada waktu itu. Jadi paling itu saja yang saya bisa sampaikan. Demikian tadi presentasi yang kami bisa sampaikan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.